Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Eka Purwanti. Saya ingin mempresentasikan tentang teori perkembangan moral anak usia dini menurut Piaget dan Colbert. Sebelum kita memaparkan tentang teori-teori tersebut, apa sih yang dimaksud dengan moral? Moral adalah standar perilaku manusia yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya menurut Piaget, perkembangan moral anak usia dini itu bisa berubah bisa berubah sesuai dengan bertambahnya usia. Dan dari teori Piaget dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap moralitas heteronomus, di mana tahapan tersebut anak berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di dunia yang mempunyai aturan itu tidak akan bisa diubah. Biasanya terjadi pada anak usia 4-7 tahun. Apa sih contohnya dari tahapan moralitas heteronomus itu? Contohnya apabila kita melarang anak bermain di sungai, karena bermain di sungai itu sangat berbahaya. Dan anak pasti berpikir setiap orang yang bermain di sungai pasti dia akan mendapat bahaya, sekalipun itu orang dewasa. Dan selanjutnya tahapan yang kedua adalah tahap moralitas otonom, di mana anak sudah bisa berpikir tentang aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang segala sesuatu aturan itu ada konsekuensinya. Biasanya terjadi pada anak usia 10 tahun ke atas. Apa sih contohnya dari tahap moralitas otonom? Contohnya aturan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di sekolah itu ada aturan di mana apabila anak yang terlambat ke sekolah akan mendapat hukuman. Dan anak akan berpikir, oh iya, jika aku terlambat ke sekolah pasti aku akan dihukum oleh pak guru atau bu guruku. Dia pasti berpikir seperti itu, sehingga anak akan rajin bangun pagi agar tidak terlambat ke sekolah, ya kan? Yang kedua adalah teori perkembangan moral anak usia dini menurut Colbert. Dari teori tersebut, Colbert membagi menjadi 3 tingkat, yaitu dan setiap tingkat dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah tingkat pro-konvensional, di mana terjadi pada anak usia 3-7 tahun. Anak itu ingin mengerti bahwa yang didapat hanya reward dan hukuman. Apabila kita menginginkan anak itu mewarna tidak keluar dari garis, anak itu pasti berpikir, kalau aku mewarna terus keluar dari garis pasti aku akan mendapat nilai jelek, akan mendapat hukuman, pasti berpikirnya begitu. Dan apabila anak itu bisa mengerjakan apa yang kita inginkan, anak itu berpikir dia akan mendapat reward. Reward itu bisa berupa ucapan, bisa berupa benda, sehingga membangun anak untuk semangat, untuk anak itu bisa mengerjakan apa yang kita inginkan agar mendapat reward. Seperti itu, seperti ucapan dan hadiah, seperti hadiah dan ucapan. Kemudian tahapan yang kedua adalah tingkat konvensional, di mana anak terjadi pada usia 8-13 tahun. Anak sudah mengerti tentang norma, sudah mengerti tentang aturan, dan aturan-aturan tersebut yang berlaku di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, seperti itu. Terus yang ketiga adalah tingkat pasca konvensional, di mana anak sudah mengerti tentang baik buruk, benar atau salah, terus moralnya bagus atau tidak. Biasanya terjadi pada anak usia 13 tahun. Sehingga dari penjelasan Piaget dan Colbert, kita dapat menyimpulkan bahwa
Belajar tentang perkembangan moral anak usia dini itu sangat penting karena kita bisa membantu anak-anak untuk berpikir secara positif, mempunyai moral yang bagus, mempunyai sikap yang bagus agar bisa diterima di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Dan anak-anak juga berpikir positif tentang hal-hal yang ada di sekitarnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.